Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Malam ini kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam. Dan kita udah masuki tahun 2021 nih. Pasti saudara-saudara punya harapan di tahun 2021 ini apa sih yang belum terwujud di tahun 2020 kemarin. Kebetulan ngomong-ngomong soal harapan, kemarin saya ikut konsel bersama Bu Gembala dan konsel KKA, dan di situ dibahas tentang pengharapan. Ada satu kata-kata yang tadi saya lihat di handphone, nggak tahu tiba-tiba itu langsung muncul sendiri. Saya ngeliatnya tuh dari Facebook atau apa ya gitu. Tulisannya adalah, saat tiada pengharapan, ku selalu percaya dengan iman bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Semalam saya catat kata-kata yang benar-benar nyantol di otak saya. Dasar pengharapan kita adalah Kristus. 1. Manusia tanpa pengharapan akan merasa putus asa. 2. Dan yang ketiga, modal untuk berhasil bukanlah uang, tapi modalnya pengharapan. Dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita juga nggak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, mustahil akan terjadi yang namanya sukses, yang namanya berhasil dalam usaha atau bisnis. Kalau kita nggak naruh harapan kita sama Tuhan, semua yang kita lakukan itu pasti nol, nggak ada apa-apanya. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu buah lagu, judulnya Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Nah saudara, sebelum saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu cerita yang mau saya ceritain. Sebenarnya sih kesaksian saya sendiri sih ya. Ini soal saya bisa dapetin dan saya bisa lolos nulis novel. Sebenarnya ceritanya udah lama banget. Dulu saya tuh suka banget tulis. Saya bikin di aplikasi Wattpad. Dan ceritanya itu cerita tentang novel fantasi gitu ya, hayalan-hayalan gitulah, ngehalu-halu gitu deh. Cuman ngehalunya positif ya. Dan akhirnya ternyata saya nggak tahu, ternyata salah satu pembaca saya itu adalah editor dari salah satu novel nulis novel terkenal di aplikasi, yaitu Mangatun. Dan itu waktu itu editornya itu menghubungi saya dan dia baca dan dia bilang kalau saya itu berbakat, mau nggak gabung dengan saya nulis. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh WhatsApp saya. Awalnya saya mikir nih, kok kayaknya nomornya mencurigakan banget, saya takut itu bohong gitu. Dan akhirnya saya sempat posting di Facebook, saya tanya-tanya dan di situ sempat temen saya komen coba aja dulu. Nah terus di situ juga ada Tante Agnes tuh coba digumulkan, berdoa dan minta petunjuk sama Tuhan. Akhirnya itu saya pikir sampai saya doa, saya bilang Tuhan Yesus, ini sebenarnya kesempatan saya, boleh nggak saya ambil? Kalau saya boleh ambil, saya akan mengikuti petunjuk-Mu Tuhan, apapun yang Engkau seandainya Kamu tuntun langkahku, aku akan mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Kalau memang aku perlu ambil, aku ambil. Dan akhirnya suatu ketika saya WhatsApp orang itu dan ternyata nomornya benar. Dan dia jelaskan kalau memang mau gabung, ayo. Kalau belum bisa jadi penulis yang kontrak, nggak apa-apa, dia bilang. Akhirnya saya gabung. Dan setelah saya gabung, saya up satu bab itu dan ternyata lolos seleksi. Saya seneng banget loh. Dan akhirnya saya berpikir, kalau bukan karena Tuhan yang baik, itu saya nggak mungkin bisa dapetin dan saya nggak mungkin bisa gabung nulis di sana. Saya merasa Tuhan tuh benar-benar baik banget, dan bener ya kalau kata orang bilang urusan jodoh, maut, dan rezeki itu semua dari tangan Tuhan. Asalkan kita minta aja bersungguh-sungguh, pasti Tuhan akan berikan. Saya merasa tuh emang benar-benar Tuhan itu benar-benar baik banget buat saya. Di tahun 2020 saya ngalamin yang namanya tuh depresi, stres, dan benar-benar mental down. Dan ternyata waktu tahun baru saya berdoa sama Tuhan, semoga tahun 2021 nanti saya bisa lebih baik lagi dan apa yang pernah saya cita-citakan terjadi. Dan ternyata di awal tahun, di tanggal kemarin saya lupa tanggal berapa, dan itu akhirnya Tuhan mengizinkan saya dan ternyata novel saya lolos. Puji Tuhan banget. Dan saya sih nggak berharap ya kalau saya bisa menjadi seorang novelis yang dikontrak, soalnya saya tuh belum bisa yang namanya dikejar-kejar deadline. Cuman saya sudah bisa menulis di sana aja tuh udah suatu kebanggaan banget buat saya gitu. Berarti saya mikir, oh berarti nanti orang-orang bakalan baca nih karya-karya saya nih gitu. Saya merasa banget Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam hidup saya, dan saya juga merasa Tuhan itu sungguh-sungguh baik buat saya. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan sebuah lagu, Bapa, Engkau sungguh baik.
berterima kasih berkat hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat berkenan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habiskan kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat berkenan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas karunia-Mu yang terbesar ya Tuhan, yang sudah Kau berikan dan turunkan kepada kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga kami dipersatukan kembali dalam ibadah doa malam ini ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh korban pesawat Sriwijaya Air ya Tuhan. Semoga mereka cepat diketemukan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang terjadi pasti semua sudah menurut gambaran Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Walaupun ini hanyalah kecelakaan, kami tahu ya Tuhan. Kami dengan kejadian ini, kami diingatkan dan diberikan penglihatan ya Tuhan, bahwa kami sebagai manusia harus selalu bersyukur ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami harus selalu tetap bersyukur ya Tuhan, bahwa kami tahu apa yang terjadi semuanya adalah kehendak Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Biarkanlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Jadilah kami hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau ya Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang turut dengan gambaran-Mu, seturut dengan jalan-Mu ya Tuhan. Dan tuntunlah langkah kami jika kami hilang arah ya Tuhan. Tegurlah kami jika kami mempunyai salah ya Tuhan. Gandenglah kami ya Tuhan jika kami sudah mulai menjadi anak-Mu yang nakal ya Tuhan. Kami tahu kami seringkali melupakan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau selalu memaafkan kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa dan Raja di atas segala raja yang selalu memaafkan kami ya Tuhan. Engkau mau menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan semoga malam ini firman-firman-Mu bisa menjadi pedoman untuk kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba Tuhan yang malam ini akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Berikanlah kelancaran untuknya ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami datang menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di mana malam hari ini Engkau telah menghimpunkan kami untuk berdoa bersama-sama Bapa. Di mana sebentar kami mau mendengar firman-Mu, mari Tuhan sucikan, kuduskan hati kami, agar lewat firman Tuhan yang kami dengar, boleh menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan mulut bibir hamba ini agar boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dan sertai pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada penghabisannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di tahun 2021, biarlah malam ini boleh kita gunakan sungguh-sungguh untuk belajar bersama-sama, mendengar bersama-sama tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita lewat firman Tuhan. Untuk itu malam hari ini kita mau buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya minta tolong kepada cucu saya untuk bacakan. Yosua 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Demikianlah renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Luis. Malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupannya. Malam hari ini izinkan saya kembali kita baca ayat 8 menjadi tema kita, di mana di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagai tema malam hari ini Bapak Ibu, yaitu berhasil dan beruntung. Tidak ada seorang pun manusia di kolong bumi ini yang tidak mau berhasil. Pasti mau berhasil, amin. Dan pasti juga mau beruntung. Tetapi Bapak Ibu, Saudara, Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di mana Bapak Ibu mungkin kalau kita merenung sejenak, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-13 di tahun 2021. Ada janji Tuhan buat kita malam hari ini Bapak Ibu, untuk berjalan di dalam tahun 2021 Bapak Ibu. Tuhan bilang hidup kita akan berhasil dan beruntung Bapak Ibu. Seberat apapun, sesulit apapun perjalanan kita Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari. Tetapi kita tidak mau diam aja Bapak Ibu. Mentang-mentang Tuhan bilang hidup kita akan berhasil dan beruntung, kita diam aja, tidak Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari, hal yang pertama yaitu persiapan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, seorang siswa untuk berhasil dalam hidupnya harus memiliki persiapan. Dia harus belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian-ujian sebelum ujian itu ada. Dia harus mempersiapkan dirinya Bapak Ibu. Dan saya juga sering kali menghimbau, mengingatkan Bapak Ibu agar lebih karib dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Dengan kita akrab, dengan kita karib dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita Bapak Ibu. Janjinya ya dan amin. Kita butuh persiapan Bapak Ibu. Kenapa? Karena persiapan itu adalah langkah yang pertama untuk mencapai keberhasilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari malam hari ini, sekalipun Tuhan janji kita akan berhasil dan beruntung, tapi kita juga punya persiapan-persiapan Bapak Ibu. Kita mau introspeksi diri kita, sudahkah aku mempersiapkan diriku untuk lebih lagi, lebih karib lagi dengan Tuhanku selama tahun 2021 ini. Mungkin Bapak Ibu di tahun 2020 Bapak Ibu sudah karib dengan Tuhan, tapi mari kita di tahun 2021 ini, kita tidak tahu ke depan, masih panjang perjalanan ini. Kita hanya berharap bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Secara jujur Bapak Ibu, di awal 2021 berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu, khususnya saya Didi.
berkati lewat sakit, lewat kakak saya yang meninggal sekaligus 2 orang Bapak Ibu. Itu semua pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kakak saya masih ada itu Bapak Ibu, dia mungkin menderita sakit dan Tuhan lebih menyayangi dia. Ya, selang 3 hari Bapak Ibu, pertama istrinya, 3 hari kemudian suaminya Bapak Ibu. Secara manusia sakit Bapak Ibu, tetapi kembali kami sadar keluarga besar Pairunan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Secara manusia sakit Bapak Ibu, dan saat itu pun mungkin saya sakit Bapak Ibu. Muka sakit bukan karena sedih ditinggal, ya. Dia pengganti orang tua kami di Jakarta, anak rantau, tapi tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Itu yang terbaik buat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kami punya persiapan Bapak Ibu. Walaupun ya maaf kata hanya lihat lewat Zoom, tidak bisa melihat mengantar ke kuburan. Karena dalam situasi yang seperti ini, kita tetap hanya berdoa kepada Tuhan. Kita punya persiapan Bapak Ibu di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi kita punya persiapan. Tidak hanya persiapan Bapak Ibu, ya kita baca di ayat yang kedua persiapan. Ya, di mana Tuhan berkata, ayat 2 baca. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu, Yosua disuruh mempersiapkan diri untuk berjalan, karena Musa sudah mati Bapak Ibu. Tapi Musa tetap mempersiapkan diri untuk menyeberangi, untuk memimpin bangsa Israel Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari pada malam hari ini, selain persiapan Bapak Ibu, ada hal yaitu yang kedua, penyertaan Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena kita kuat, gagah, kita mudah, tidak Bapak Ibu. Tapi kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk berhasil Bapak Ibu, untuk meraih, mencapai keberhasilan itu kita butuh pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa mengarungi lautan kehidupan ini di tahun 2021 ini dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Kita minta pimpinan penyertaan Tuhan, agar Tuhan sendiri akan memimpin, menolong kita. Tuhan sendiri akan memberkati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan, untuk melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari, selain kita mempersiapkan diri, kita juga minta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kita akan baca di ayat yang kelima Bapak Ibu. Bagaimana? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan kita di tahun 2021 ini Bapak Ibu, kalau kita punya persiapan, kalau kita karib dengan Tuhan, kalau kita selalu mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga tidak masa bodoh Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita mau berjalan di tahun 2021 ini tentunya bersama dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Selain persiapan pertolongan Tuhan, yang ketiga yaitu kita harus bertindak hati-hati. Kenapa Bapak Ibu? Musuh kita tidak kelihatan Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus 5 ayat 8, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawan kita si iblis Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus waspada, jangan kita lengah Bapak Ibu. Oleh sebab itu andalkan Tuhan, berjalan di tahun 2021 ini.
Jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan kebisaan kita, tapi andalkan penyertaan, pimpinan daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan janjinya, kita akan baca di ayat yang ke-7 tadi, di mana Tuhan sudah katakan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi mari kita tetap berharap. Mata kita tertuju kepada Dia. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Bapa yang baik, atas segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang sudah Kau limpahkan dalam hidup kami malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berjalan di tahun 2021 ini Tuhan, kami sadar Bapa bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tetapi kami juga punya persiapan. Kami juga akan mengandalkan Engkau, karena Engkau yang akan memimpin menyertai hidup kami. Dan kami juga selalu waspada Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Dan Kau kenal pribadi lepas pribadi. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi usaha mereka Tuhan berkati. Berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Ibu Gembala kami. Tuhan tolong berkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita sudah menyanyi, kita juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih dengan segenap hati kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu keberadaan kami saat ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat, buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan segala pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, di kesempatan malam hari ini, di doa malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, memelihara, menolong dan melindungi kami semua Tuhan, dan damai sejahtera-Mu melingkupi setiap hati kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam melewati hari lepas hari, supaya senantiasa kami kuat, teguh, berdiri di dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, di masa-masa sulit seperti saat ini, biarlah juga Tuhan kami terus menyadari bahwa Engkau Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ataupun membiarkan kami, melainkan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, sebagai jemaat anak-anak Tuhan yang sudah Engkau ampuni Bapa, biarlah Engkau menolong kami di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap usaha kami, di dalam segala apa yang kami lakukan, supaya lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua Tuhan anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus, supaya tidak seorang pun di antara kami yang terpapar oleh virus corona, dan juga meluputkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, dari setiap niat orang yang bermaksud tidak baik kepada kami.
Tuhan, hamba serahkan sepenuhnya kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun jemaat-jemaat Tuhan saat ini berada. Bapa di surga, di kesempatan saat ini juga kami berdoa terus buat anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa. Walaupun kami tidak saling mengenal, tetapi kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Biarlah juga Tuhan memberkati, menolong dan memelihara mereka, dan menguatkan mereka juga Bapa, supaya tidak seorang pun di antara kami yang undur atau meninggalkan Tuhan. Mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan dari jemaat-jemaat Tuhan ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia, menolong pemerintahannya Bapa, supaya pemerintahan ini dapat terus berjalan dengan baik dan keadaan bangsa kami ini akan semakin baik lagi. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini vaksin virus corona sudah ditemukan Bapa. Biarlah kiranya ini mendatangkan kebaikan bagi setiap masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga terus berdoa apabila ada orang-orang yang bermaksud tidak baik buat bangsa dan negara kami ini, yang mau merencanakan yang jahat atau perpecahan atas bangsa kami ini, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, keadaan bangsa kami ini ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah doa ucapan syukur, doa permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah doa malam. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga. Kasih dan berkat-berkat Bapa di surga tercurah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, hikmat yang daripada Tuhan Yesus melingkupi hati dan pikiran kita, serta penyertaan, pemeliharaan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.